Perkenalkan, nama saya Kristifani Beruginting dengan NIM 190131086. Saya merupakan koas Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tahun 2021. Saat ini saya akan melakukan resusitasi jantung, paru, dan otak atau yang disingkat dengan RJPO. RJPO merupakan suatu rangkaian tindakan kedaruratan yang dilakukan untuk penyelamatan nyawa dan dilakukan dengan usaha melakukan resusitasi secara manual pada pasien ataupun korban henti jantung. Tujuan dilakukannya RJPO adalah untuk mencegah berhentinya sirkulasi dan berhentinya pernapasan. Baiklah, sekarang saya akan melakukan RJPO. Jadi yang pertama sekali kita lakukan jika kita temukan korban tidak sadar adalah kita pastikan keamanannya, yaitu yang pertama kita amankan pasien, amankan penolong, dan juga amankan lingkungan sekitar. Kemudian setelah itu kita akan cek respons dari pasien dengan cara kita tepuk pundak dari pasien, kemudian kita panggil pasien. Pak, Pak, Pak. Jika pasien tidak respon, maka kita langsung memanggil bantuan jika kita berada di rumah sakit. Namun jika kita tidak berada di rumah sakit, maka kita akan menelepon ambulan, yaitu dengan nomor telepon 118. Selanjutnya, kita posisikan pasien dengan posisi berbaring di atas alas yang datar dan juga keras. Kemudian, kita akan cek sirkulasi dari pasien, sekaligus kita akan lakukan look, listen, and feel. Untuk mengecek sirkulasi dari pasien, kita lakukan dengan cara meraba denyut nadi arteri karotis, yaitu dengan menggunakan jari 2 dan jari 3. Kita raba dari Adam's apple, kemudian kita gerakkan ke arah lateral sampai ketemu otot sternocleidomastoideus. Kemudian kita raba di daerah sekitar itu, yaitu denyut nadi arteri karotisnya. Kita raba di bawah 10 detik, rasakan apakah ada atau tidak denyut nadi arteri karotis. Sekaligus kita lakukan juga look, listen, and feel dengan cara kita dekatkan pipi kita pada mulut pasien sambil kita lihat gerakan dada, lalu kita rasakan dan juga dengarkan nafas dari pasien. Jika tidak ada denyut nadi arteri karotis, maka kita langsung lakukan kompresi dada. Kompresi dada kita lakukan dengan 30 kompresi dan 2 ventilasi. Kompresi dada kita lakukan dengan perbandingan 30 kompresi dan 2 ventilasi. Kompresi dada kita lakukan dengan meletakkan kedua tangan kita yang saling bertumpu pada mid sternal ataupun pertengahan dari sternum. Kemudian kita posisikan badan kita lurus, tegak lurus, tangan kita tegak lurus. Kemudian setelah itu kita tekan dengan push fast, yaitu dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Lalu push hard, yaitu dengan kedalaman 5 cm, dan biarkan recoil dada selesai, kemudian dengan minimal interupsi. Baiklah, kita akan melakukan 30 kali kompresi dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah dilakukan 30 kali kompresi, kita akan lanjut dengan melakukan 2 kali ventilasi. Namun sebelum kita lakukan ventilasi, kita akan pastikan dulu apakah airway pasien sudah clear atau belum. Yaitu dengan cara kita bisa melakukan jaw thrust jika kita ada curiga trauma servikal, yaitu penolong berada di atas kepala pasien,
Letakkan kedua tangan kita pada mandibula pasien, yaitu jari kelingking dan jari manis pada angulus mandibula, jari tengah dan jari telunjuk pada ramus mandibula, dan jari jempol pada mentum mandibula. Kemudian kita angkatkan mandibula ke arah atas. Namun, jika kita tidak curiga adanya trauma servikal, kita bisa melakukan head to chin lift, yaitu posisinya adalah penolong berada di samping dari korban. Kemudian kita letakkan tangan kiri pada dahi dan tangan kanan pada dagu pasien. Kemudian kita angkatkan dagu pasien supaya tidak ada sumbatan dari pangkal lidah. Setelah kita pastikan airway pasien sudah clear, maka kita akan melakukan 2 kali ventilasi dengan cara kita jepit hidung dari pasien. Kemudian setelah itu kita posisikan seperti head to chin lift, lalu kita berikan 2 kali ventilasi dengan cara kita tarik nafas terlebih dahulu. Sambil kita pastikan apakah dada mengembang atau tidak. Lalu setelah kita lakukan 2 kali ventilasi, kita lanjutkan siklus tadi, yaitu dengan melakukan 30 kompresi dan 2 ventilasi sampai 5 siklus ataupun 2 menit. Baiklah, setelah 5 siklus kita lakukan RJPO, kita akan menilai lagi denyut arteri nadi karotis pasien. Yaitu dengan cara yang sama, kita raba dan menunjukkan jari 2 dan jari 3. Jika arteri karotisnya sudah teraba, maka kita akan lakukan recovery position, yaitu kita posisikan pasien di mana tangan kirinya itu lurus, kemudian tangannya itu melingkari leher, dan juga kaki kanannya itu akan menyilang. Lalu kita miringkan pasien seperti gambar berikut ini. Namun, jika saat kita raba arteri karotis pasien, arteri karotisnya tidak teraba, maka kita akan melanjutkan lagi RJPO siklus berikutnya, yaitu dengan 30 kompresi dan 2 ventilasi selama 5 siklus ataupun 2 menit berikutnya. Selanjutnya adalah indikasi pemberhentian dari RJPO. Jadi RJPO kita berhentikan jika yang pertama, pasien sudah ROSC atau Return of Spontaneous Circulation, di mana pasien kita posisikan dalam recovery position. Yang kedua, jika sudah datang penolong yang lebih terlatih. Yang ketiga, jika penolong sudah letih atau berbahaya jika dilanjutkan. Yang keempat, jika sudah ada tanda-tanda kematian, yaitu seperti lebam mayat, pupil yang dilatasi maksimal, dan juga kulit yang sudah pucat. Sekian video dari saya, terima kasih.
Selamat sore, perkenalkan nama saya William Sander, saya mahasiswa koas dari Fakultas Kedokteran USU. Hari ini saya akan presentasikan bagaimana melakukan resusitasi RJPO, resusitasi jantung paru otak. Resusitasi sendiri itu ialah suatu serangkaian tindakan gawat darurat untuk menyelamatkan nyawa pasien yang terjadi pada pasien di jantung maupun di napas. Tujuannya itu untuk memberikan sirkulasi secara manual dan oksidasi kepada organ vital seperti otak dan jantung dan ginjal. RJPO sendiri dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu ada bantuan basic life support atau bantuan hidup dasar terdiri dari ABC, airway, breathing dan circulation. Kemudian ada bantuan hidup lanjut atau advance terdiri dari D, F yaitu drug dan fluid, E, EKG dan F adalah fibrillation treatment. Kemudian ada bantuan hidup jangka panjang yang terdiri dari G, gouging, H, implementation dan I, ICU atau intensive care unit. Jika ditemukan pada korban yang berada di kejadian, pertama sebelum menolong korban kita harus pastikan 3A, yaitu kita amankan pasien, amankan kita sendiri penolong dan amankan lingkungan. Jadi kita jika temukan di jalan raya kita harus memindahkan pasien ke tempat yang aman terlebih dahulu. Setelah itu kita nilai respon pasien. Kita dapat memanggil pasien dengan keras seperti Pak, apa Anda baik saja, atau manggil namanya secara keras. Kemudian kita juga menilai AFU itu A ada alert atau awas, itu jika korban sadar. Kemudian ada V atau voice, suara jika korban merespon terhadap suara dari kita. Kemudian ada P, pain jika pasien terhadap nyeri, kita dapat melakukan nyeri pada bagian pangkal tubuhnya ataupun di bagian sternumnya secara kuat untuk memberikan rasa nyeri. Kemudian ada U, unresponsive, yaitu dimana ketiga AVP tidak merespons secara baik. Jika setelah penilaian diketahui pasien tidak merespon, maka selanjutnya kita melakukan call for help, yaitu kita bisa memanggil bantuan warga sekitar dan kita juga menelpon ambulan untuk meminta pertolongan. Sambil menunggu ambulan, maka pertama kali sebelum melakukan resusitasi kita pastikan tempat pasien adalah tempat yang datar dan keras. Kemudian kita cek circulation terlebih dahulu. Kita meraba arteri karotis dari pasien maksimal 10 detik. Jika tidak ada maka terindikasi untuk kompresi dada. Kemudian kita lihat airway, kita dapat melakukan help tail atau dapat melakukan jaw thrust, di mana mempunyai di mentum dari mandibula, sedangkan jari manis dan jari kelingking di mulus dan sisanya di rambus mandibula. Kemudian kita menarik mandibula ke atas agar terbebas dari obstruksi dari lidah. Setelah kita lakukan head pinch relief maupun dari jaw thrust, kita lihat apakah ada obstruksi, baik obstruksi dari benda padat. Kalau jika ada, kita bisa ekstasi dengan jari kita, ataupun jika ada obstruksi dari cairan gargling, kita dapat melakukan suction jika terdapat suction di daerah kita. Kemudian setelah itu kita lakukan breathing, kita lakukan look di sampel, kita lihat apakah ada ekspresi dada, kita lihat apakah sisi kanan dan sisi kiri ada ekspresi simetris. Kemudian kita listen, kita dengar suara napas, kita feel, kita dengar apakah ada hembusan napas pasien. Jika memang dari CAB tidak ada respon sama sekali, maka pasien mengalami henti jantung dan henti napas, maka kita selanjutnya melakukan resusitasi, di mana kita akan melakukan kompresi dada dan ventilasi sebanyak 30:2, di mana 30-nya kita lakukan kompresi dada dan 2-nya kita lakukan ventilasi secara mouth to mouth ataupun menggunakan backmask jika ada. Pada saat kompresi, tangan dominan letak di bawah dan tangan di atas bersimpul seperti ini. Kemudian kita letakkan di sternum korban. Pada saat melakukan kompresi, kita melakukan 3 aturan, yaitu push hard, push fast, dan push compress full recoil. Di mana push hard kita tekan kompresinya sedalam 5 cm atau 2 inci. Kemudian push fast di mana kita pada masukkan kompresi dada secara cepat teratur dan minimal interupsi, dan full rebound, yaitu memberikan waktu setiap kali kompresi memberikan waktu untuk recoil dari dada atau toraks.
berikut adalah EJPO-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pada saat kita melakukan ventilasi juga, kita harus menutup dulu pasien dan mulut kita dalam pengobatan harus menutup secara rapat untuk memastikan tidak ada udara yang keluar pada saat kita melakukan ventilasi kepada pasien waktu mau. Jika setelah 2 menit ataupun sebanyak 5 siklus, jika pasien sudah kembali ROSC atau return to spontaneous circulation, maka selanjutnya kita berikan recovery position. Tujuannya untuk mencegah terjadinya aspirasi maupun memberikan patensi jalan nafas yang baik, dimana lengan kanan pasien kita luruskan, kemudian lengan kiri pasien kita tarik menyilang menepis dagu seperti ini, kemudian kaki pasien kita fleksikan, kemudian kita tarik ke arah kita seperti ini. Setelah itu kita sambil menunggu ambulan datang, kita dapat melakukan penilaian setiap 2 menit sekali. Untuk indikasi pentingnya EJPO itu ada: pertama, jika pasien sudah kembali ke ROSC atau pasien sudah stabil kembali, ataupun kemudian jika kita sebagai penolong sudah kelelahan. Ketiga, jika sudah ada tenaga ahli medis yang sudah lebih mahir datang, pun adanya tanda-tanda lebam mayat, tanda-tanda lebam mayat ataupun pupil yang beriritasi secara penuh. Sekian dan terima kasih untuk video dari EJPO dari saya. Terima kasih. Selamat sore kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Greg Goldstein. Saya mahasiswa koas dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Pada sore hari ini saya akan mempraktikkan ataupun memberikan contoh bagaimana cara kita untuk melakukan tindakan RJPO ataupun resusitasi jantung paru dan otak. Apa sih resusitasi jantung paru otak itu? RJPO itu merupakan serangkaian tindakan gawat darurat di mana kita untuk menolong nyawa pasien yang sedang mengalami henti jantung ataupun kegagalan nafas dengan cara resusitasi manual. Resusitasi jantung paru otak ini sendiri dapat berdiri menjadi 3 resusitasi, yaitu yang pertama basic life support ataupun bantuan hidup dasar yang terdiri dari airway, breathing, dan circulation. Kemudian yang kedua ada advanced life support ataupun bantuan hidup lanjutan, yaitu drugs dan fluid, kemudian elektrokardiografi, dan yang ketiga yaitu fibrillation treatment. Kemudian yang terakhir ada resusitasi jangka panjang, yaitu gagging, humanmentation, dan intensive care unit. Pertama, ketika kita melihat ada korban tiba-tiba tergeletak gitu di lantai ataupun dimanapun, yang pertama kita lakukan yaitu harus kita amankan dulu penolong, amankan korban, dan amankan lingkungan. Kemudian kita nilai tingkat kesadaran pasien, yaitu ada AKU. Yang pertama A itu alert ataupun awas. Ketika kita coba membangunkan korban, Pak, bangun Pak. Jika korban masih sadar tetapi masih dalam keadaan bingung, itu kita harus perlu waspada. Kemudian juga ada verbal, itu pasien ataupun korban merespon kita dengan dari verbal ataupun kata-kata. Kemudian ada pain, di mana korban merespon kita dengan cara ketika kita memberikan nyeri kepada korban dengan cara seperti contohnya itu kita lakukan kita tekan pada kuku korban.
Lalu yang terakhir ada U, yaitu unresponsive. Korban sama sekali tidak sadar ketika kita mencoba memanggil korban dengan cara apapun. Ketika memang korban tidak benar-benar tidak responsif ataupun tidak sadar, kita bisa melakukan ataupun menghubungi bantuan tim medis seperti ambulans, dan juga kita bisa meminta bantuan kepada orang-orang di sekitar kita untuk memanggil bantuan seperti ambulans. Selagi kita menunggu ambulans ataupun tim medis lainnya untuk datang ke tempat untuk menolong korban, kita bisa melakukan tindakan resusitasi jantung, paru, dan otak. Yang pertama, kita nilai dulu circulation-nya, di mana kita meletakkan 2 jari, jari telunjuk dan juga jari tengah di arteri karotis pada korban. Jika tidak ada, kemudian kita lanjutkan pemeriksaan kepada airway A, di mana kita memeriksakan jalan nafas pada pasien apakah adanya obstruksi atau tidak, dengan cara yang pertama itu head tilt chin lift, seperti ini. Kemudian jika kita curigai adanya trauma servikal pada korban ataupun pasien, kita bisa melakukan dengan cara jaw thrust. Penolong berada di belakang korban, kemudian jempol penolong itu berada di mentum mandibula, kemudian jari telunjuk dan jari tengah itu berada di ramus mandibula, dan jari manis dan jari kelingking itu berada di angulus mandibula. Kemudian kita buka mulut pasien lebar. Lalu kita lihat apakah ada obstruksi jalan nafas pada korban. Jika obstruksi jalan nafas pada korban itu berupa benda padat, kita bisa mengeluarkannya dengan menggunakan tangan kita sendiri. Dan apabila obstruksi jalan nafasnya itu berupa cairan, kita bisa menggunakan dengan suction. Kemudian selanjutnya itu breathing. Breathing itu kita nilai pernafasan pada korban, di mana ada tiga komponen, yaitu loop, listen, and feel. Loop itu kita lihat apakah ada retraksi ataupun pengembangan dari otot dinding dada korban. Listen itu kita dengar apakah pasien bernafas atau tidak, dan feel kita rasakan hembusan nafas dari dada korban di pipi kita. Kemudian jika CAB itu sama sekali tidak ada kita temukan pada korban, maka kita bisa melakukan tindakan resusitasi jantung, paru, dan otak dengan cara menggunakan tangan dominan. Jika tangan dominan saya tangan kanan, kemudian tangan kiri saya itu berada di atas tangan dominan saya tangan kanan, lalu lengan tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Kemudian tindakan RJPU ini kita lakukan dengan cara sebanyak 30 kompresi dengan 2 ventilasi udara menggunakan mouth to mouth. Kita sudah selesai melakukan hingga 5 siklus sebanyak 150 kompresi selama 2 menit. Kita nilai kembali nadi pada korban. Jika nadi pada korban sudah kembali, maka kita langsung memberikan recovery position pada korban dengan cara tangan kiri kita ekstensikan, tangan kanan kita ekstensikan, kemudian tangan kiri kita fleksikan seperti di samping pipi kita. Kemudian kaki kirinya itu kita fleksikan. Kemudian badan pasien ataupun korban kita hadapkan ke hadapan penolong. Kemudian kita bisa monitoring kembali setiap 2 menit pada sirkulasi pasien ataupun nadi hingga bantuan datang seperti ambulans. Sekian tindakan resusitasi jantung, paru, otak dari saya. Terima kasih banyak.
pagi dokter, perkenalkan dok, nama saya Trinanda Sari, NIM saya 1931178, izin untuk melakukan tindakan resusitasi jantung, paru, dan otak. Sebelumnya, untuk henti jantung atau cardiac arrest dan henti nafas atau respiratory arrest adalah suatu kegawat daruratan yang sangat mengancam nyawa yang dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Keadaan ini memerlukan tindakan RJPO segera, di mana fungsinya yaitu untuk mengambil alih atau mengembalikan fungsi dari pompa jantung dan juga pernapasan. Sebelum melakukan tindakan RJPO, dipastikan dulu aman diri, aman korban, dan juga aman lingkungan. Yang pertama yaitu kita cek kesadaran dari korban dengan cara menepuk pundak dan juga memanggil korban. Bu, 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 bu. Lalu selanjutnya kita minta bantuan atau telepon ambulan 118. Lalu selanjutnya kita pastikan korban dalam posisi telentang. Apabila pasien dalam posisi telungkup, kita balikkan pelan-pelan agar korban telentang dan juga korban berada di atas alas yang keras. Lalu kita bebaskan jalan napas korban, yaitu dengan meletakkan tangan kita di dahi korban dan doronglah ke belakang sehingga dahi korban terdorong ke belakang sehingga kepala menghadap ke atas dan mulut sedikit terbuka. Ini dinamakan dengan head tilt, ditambah dengan meletakkan jari kita di dagu penolong sehingga mulut terbuka. Ini dinamakan dengan chin lift. Lalu apabila kita curiga pasien dengan trauma tulang servikal dan apabila dengan posisi head tilt chin lift masih tetap obstruksi, bisa kita lakukan jaw thrust, yaitu dengan cara dengan kedua tangan kita mengangkat dagu korban sehingga deretan rahang gigi bawah di depan dari deretan gigi rahang atas. Lalu kita periksa apakah korban bernapas dengan meletakkan pipi penolong ke mulut dan juga hidung korban dengan mata melihat ke arah dada korban. Di sini kita lihat look, listen, and feel. Lihat pergerakan dada korban, dengar pernapasan korban, dan rasakan setiap hembusan pernapasan korban. Selanjutnya kita tentukan denyut nadi leher atau arteri karotis dari korban. Apabila tidak teraba, dapat kita lakukan untuk pijat jantung dengan cara kita menentukan titik tumpu dari pijat jantung. Di sini ditentukan dari di atas sternum. Dengan posisi tegak lurus, penolong berada di tengah dari sternum pasien dengan 30 kali tumpuan atau pijatan dengan kecepatan 100 kali dengan kedalaman 5 cm, tidak lebih dari 6 cm. Dapat kita lakukan sekarang untuk kompresi jantung dari pasien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Lalu selanjutnya kita berikan bantuan nafas kepada korban, bisa dengan menggunakan
alat ataupun tidak. Di sini tidak menggunakan alat. Caranya yaitu dengan posisi korban agak sedikit menghadap kepala korban, lalu dengan hidung dijepit dan juga mulut dibuka. Di sini kita lihat arah pergerakan dada pasien. Kita lakukan kompresi jantung dengan perbandingan 30 kompresi dan tiap hembusan nafas 30. Kita lakukan selama 5 siklus atau 2 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kita lakukan apabila setelah terdapat 5 siklus, kita cek kembali nadi arteri karotis dari korban. Apabila belum teraba, kita lakukan kembali. Apabila sudah teraba, bisa kita lakukan posisi Rosching. Sekian dari presentasi saya, dokter. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau tindakan. Terima kasih banyak, dokter.